kalimat yu'til hikmata man yasha ini menunjukkan bahwa ilmu hikam adalah ilmu wahbi, bukan wahabi. Ilmu wahbi. Apa arti wahbi? Pemberian. Semua ilmu itu pemberian. Hatta kalau saya baca, saya faham, itu diberi. Tapi ada sebabnya, qiraah. Ada yang dia riyadhah dulu lalu dapat warid, dia berwirid dapat warid. Nah, ilmu wahbi itu mencakup semua, tapi lebih mutlak bahwa ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah ini bahwa ada ilmu wahbi, ada ilmu dengan istilah lain, sabab dan lain sebagainya, ya. Saya berguru, dengar guru syekh berkalam, lalu saya faham. Nah, berarti ini talaqi min syuyukh, bersanad. Gurunya disebut dengan babul futuh, bab yang membukakan qalb. Tapi kalau ilmu wahbi ini turunnya ke dalam qalb, langsung masuk ke dalam qalb. Siapa yang memberi? Allah yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah, yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama nggak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, qalbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah, bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari qalbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, zauqi. Maka bagi para awliya Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya subuh-subuh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid, setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan gak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini, bukan juga akal yang kata kita cerdas itu.
Tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna, diri itu yang menjawab, diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi. Semua ya Allah membuka qalbu kita masing-masing ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa li dailil al-mawhub minka ya Rabbana ya Wahhab bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buka halaman kedua yang Hamis dulu ya. Kayaknya bener kayak antum bilang tadi. Sini yang kosong bawahnya. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fayaqul al-murtaji ghafara al-musawi al-murtaji ghafara al-musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-mashhur Asy-Syarqawi, dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati, berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? أزهري إذا رجع إلى سمطرة الغربية ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر بغير أهل السنة، أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu Syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki syekh-syekh thariqat, ahli bidah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah, nggak ada tuh thariqat syatri, yang ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat khalwati. Ayahanda Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ngambil thariqat khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid tariqah Khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang tariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya nih. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih? Dan khas Sumatera Gharbiyah, Sumatera Barat. Yang lain enggak? Riau aman. Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar orang Minang yuzhir bighairi manhaj Al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu sama kita. Loh, bukan nggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh Al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya wa yasubbu manhajahu, mencaci maki manhaj masyayikh Al-Azhar, yaitu bertariqah. Itu yang paling penting ya. Antum nggak senang Syahlu Jum'ah urusan antum, tapi manhaj ahlu sunnah, aqidah ahlu sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf, udah titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin.
Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Muqaddimat itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, berbicara musyahadah, ya. yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu, padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya, hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat, saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, laukana khairun lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngeliat malaikat, ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal nggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Coba Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya sama orang. Nah sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali, kan manhaj kita nggak keluar sama sekali di Ghazali. Mengenai nama ruh itu kan kita sudah tutup, tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya ekspos. Bahwa nama ruh itu istilah aja, boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib, itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama isim ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud, ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Tanya sama Buya Zul Asfindar ya. Ntar dicariin dia. Dia bahas asma wa sifat, dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlus Sunnah sepakat ruh sudah ada sebelum jasad, benar nggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum nggak percaya nggak ada masalah. Ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh wallahu alam siapa yang ngasih nama ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Gunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Ya, kita sudah biasa beda sama orang. Ya, beda bab ini, bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan dan nggak mungkin muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Syarqawi, wa kana min syuyukhil Azhar wa kana mursyidan fi tariqah al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya? Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syaziliyah. Cuma nggak masyhur, makanya dia bisa syarah Al-Hikam. Dan masyrabnya hampir ngena.
Jadi orang kalau tidak bertorikoh mensyarah hikam, hambar aja bawaannya. Karena hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh apa kata beliau? Ilmu torikoh tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zawqun. 3 aja. Ilmun, amalun, zawqun. Tasawuf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zawqnya. Ilmu, ada nggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala aja gitu nggak? Enggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu, kan nggak ada. Terus gimana? Ilmu itu ada pada orang alim. Maka syartu akhzil ilm, syarat mengambil ilmu mesti min suduril alim, dari dada orang alim. Nggak bisa kitab ini dia berilmu nggak? Kitab nggak ada ilmu. Kitab itu hanya nukil teks. Ilmu itu di orang yang menjelaskannya. Maka kalau kita tidur sama kitab 7 hari 7 malam juga nggak ada yang nempel kalau kita nggak dengerin dari ulama. Ya, antum baca sendiri, itu namanya mau mikirkan isi kitab. Tapi kalau kita talaki dari syuyukh, baru di situ ada naqlul ilm, ya, naqlul ilm. Nah, ilmu tasawuf seperti ilmu hadis mesti ada syekhnya. Ahli hadis nggak punya syekh gimana? Kata Imam Suyuti, naqlan an masyayikh, la yu'khazul ilm an suhufi. Tidak boleh ambil ilmu dari suhufi, orang yang ngambil dari lembaran-lembaran. Walal Qur'an an mushafi. Tidak boleh ngambil Quran dari orang yang langsung baca mushaf. Kita tambahin, walat tasawuf an apa? An qari'ul kutub. Gak boleh ngambil tasawuf dari orang yang baca kitab dan mudda'i wa yuksurul kalam. Ilmu tasawuf bukan ilmu cuma ngomong-ngomong doang. Dia ada riyadhahnya, ada amalnya. Saya dulu mencoba menghafalkan al-hikam dan putus asa. Lalu kita ambil satu thariqah, kita amalkan dengan bimbingan masyayikh. Setiap hari itu seakan-akan hikam itu ada di depan saya. Hari ini makna ini turun, hari ini itu misalnya pagi apa, ntar ada sholat subuh apa, ntar waktu duha apa lagi, begitu aja deh. Udah kayak ngaji. Padahal kita cuma zikir doang, menyebut nama Allah, Allah. Ada juga nggak begitu? Ya. Ada orang yang dikasih kayak kasyaf nur. Ada enggak? Dia susah tidur selama dia zikir, dia gampang tidur. Itu anugerah juga tuh. Lumayan nih kan. Al-Imam Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati Al-Syarqawi, ya. Ini potret teman-teman ulama-ulama Azhari yang jami', yang mengumpulkan 3 ilmu itu sekaligus. Ada imam yang sering kita dengar, Ibrahim, bukan, yang Azhari, Al-Bajuri. Hasyiah dia paling saya suka. Saya paling senang hasyiah beliau. Apalagi dalam akidah dia gabungkan dengan tasawuf, bahas fikih digabungkan dengan tasawuf, sehingga ilmu ini kembali ke asal nubuahnya. Bahwa ilmu ini tidak pernah disekularisasi, fikih-fikih aja, tapi betul-betul berjalan bersamaan, ya. Kata beliau, hadhihi taqyidat latifah ala hikamil arif billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah qaddasallahu sirrahu. Ini adalah beberapa taqyidat
boleh kita sebut juga semacam ta'liqat atau syarah kecil terhadap hikam Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Iskandari. Al-Arif Billah itu gak sembarang orang. Al-Arif Billah itu orang yang sudah sampai musyahadah, anta abudallah ka'annaka tarah, baru boleh digelari Al-Arif Billah. Oh, dia ngajar hikam, belum tentu dia Arif Billah. Ya, mungkin namanya Arif karena anaknya Arif, anaknya Buya. Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad bin Athaillah Iskandari. Beliau ini dari keluarga yang tadinya anti tasawuf, lalu kemudian bertasawuf. Padahal dia Maliki, dia Asy'ari. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita bahwa tidaklah mesti kita berharap orang-orang yang sudah berakidah Ahlussunnah, bermazhab fikih, lalu menerima tasawuf yang kita ajarkan. Belum tentu. Mesti akan terjadi seperti yang terjadi pada keluarga Ibn Athaillah Iskandari. Kakek dia itu sudah mengkafirkan Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Syazili. Sering dengar Syazili? Abul Hasan Syazili, ya, yang nulis Hizib Bahar. Beliau punya murid, khalifah beliau yang utama namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi, beliau umurnya panjang, dikafirkan oleh kakek Ibn Athaillah. Ibn Athaillah belum lahir, dilaporkan oleh para masyayikh. Apa jawabannya? Diam, as-sukut. Dia baca. Tiba-tiba anaknya kakeknya ini, jadi ayahnya Ibn Athaillah, kemudian menikah, lalu punya anak. Anaknya tiba-tiba kemudian setelah lama jadi mazhab Maliki, Asy'ari, sudah remaja, penasaran, kata orang kakekku mengkafirkan Al-Mursi, aku ingin nyamar dia masuk ke majelis. Sebelum dia datang, Al-Mursi ngabarkan akan datang seseorang yang dulu kakeknya mencaci maki saya. Kalau dia datang, tolong antarkan ke zawiyahku. Itu benar, datang, nyamar, ketahuan, dibawain. Dia jalan ngobrol segala macam. Dia lihatlah amalan orang di zawiyah. Zawiyah itu surau tariqah. Apa yang dia katakan? Kok nggak ada ya bid'ah yang dikatakan kakekmu? Kok nggak ada kekufuran yang dituduhkan oleh kakekku? Nggak ada. Mereka Ahlussunnah, mereka Asy'ariyah, dan mereka mazhab Maliki. Di sana mereka Maliki. Artinya apa? Kadang-kadang ini orang-orang ini sesama aswaja memang saling serang menyerang. Maka antum jangan heran nanti orang-orang seperti Buya Dr. Aldomi, mungkin Buya juga nanti bakal diserang kalau ngaji tasawuf. Siapa yang nyerang? Sesama Ahlussunnah. Siap-siap aja, ya. Kan saya udah ngalamin, ya. Ntar paling antum yang ngalamin next. Kalau saya ngalamin lagi ya udah tahu rasanya kan. Belum begitu rasanya. Paling orangnya itu lagi ya kan. Sama aja. Imam Athaillah ini potret. Ketika dia melihat begitu, malah dia kemudian tertarik dengan Al-Mursi. Apa kata Al-Mursi? Saya akan kader kamu bermufti dalam dua mazhab, mazhab zahir dan batin, mazhab Maliki dan Thariqah Sufi. Dan berhasil. Al-Mursi ini sezaman dengan Busiri, pengarang Burdah, sezaman dengan Imam Ibn Labban, sezaman semua. Tapi Ibn Labban ngambil ilmu dari dia. Ahli hadis tapi cenderung kepada tasawuf. Nah, Ibn Athaillah Iskandari kan mudaj, ya, seperti ya, potret lah untuk kita semua, buat tidaklah mesti kita akan mendapati orang-orang yang mengaku Ahlussunnah menerima begini, karena tidak semua orang Ahlussunnah itu memahami manhaj Imam Ghazali. Gak usah di kitab tebal atau tipis, tapi mereka nggak mau baca. Al-Munkisuna Dhalal, beresin baca kitab ini, antum gak akan tolak pembahasan tentang tasawuf, gak akan tolak.
dahsyat ini kitab. Ini kitab yang banyak merubah cara berpikir saya. Dan sudah ada terjemahannya, silakan dilihat. Kalau susah bahasa Arab, cari terjemahannya. Al-Munqidh min ad-Dhalal. Baru baca Ihya Ulumuddin, jangan langsung ke Ulumuddin. Pincang ntar kakinya. Ya. Apalagi langsung ke Hikam, ya. Langsung ke Hikam. Terlalu cepat. Tapi ya sudahlah, ini saya yang wakililah baca Al-Munqidh min ad-Dhalalnya. Intinya sederhana, Imam Ghazali mencari kebenaran lewat ilmu saintis, ilmu eksak, ilmu fisika segala macam, mencari ilmu melalui fikih, usul fiqh, ahli kalam. Sebelum ke tasawuf dia belajar falsafah. Falsafah itu apa aja? Kedokteran dia pelajari, hisab dia pelajari. Jadi kalau hari ini banyak anak-anak hijrah tapi jurusannya kedokteran, anti filsafat, itu jahilun murakkabun alfa marrah. Udah jahil, murakkabnya 1000 kali. Lo kenapa? Kedokteran itu far'un minal falsafah. Ilmu hisab itu far'un minal falsafah. Ilmu fisika itu far'un, cabang semua. Ilmu mantik, logika. Lucunya ada pengacara anti filsafat. Jadi nggak tahu ilmu pengacara dia itu, advokat itu salah satu ilmu mantik yang menjadi gramatikal orang membaca falsafah. Gramatikal kita baca kitab apa? Nahu, shorof. Gramatikal baca falsafah, mantik. Gramatikal membaca tasawuf, nggak bisa dia apa-apain. Antum harus belajar ilmu tasawuf, sebelumnya harus menguasai fikih dan akidah dengan baik. Dan saya sebelum mempelajari tasawuf yang rumit-rumit itu, alhamdulillah 15 tahun ngaji hadis, 7 tahun mengajarkan kitab ilmu kalam, ilmu akidah Ahlussunnah di UIN sebelum saya pindah ke HIKI. Jangan hitung, saya mendalaminya. Itu 7 tahun ngajar doang, ngajar kitab, semua fasal pakai kitab. Mulai dari Tanfiqul Akbar sampai semua mu'alafat yang matbu' dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Asy'ari. Kita kaji, alhamdulillah. Abdul Qadir Al-Baghdadi, insyaallah senjatanya cukup lah. Ya, kalau salah-salah dikit ya maklum lah. Tapi insyaallah ada orang nyamar jadi sufi, saya tahu. Insyaallah nyamar jadi kalam, bisa dicek. Sebagaimana ada orang nyamar pura-pura tidak sufi, insya Allah bisa ketahuan. Jadi ilmu ini harus punya basic memang. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah menakdirkan bisa ketemu masyayikh yang kemudian membekali sebelum baca ini. Ya, ketemu ahli hadis, ketemu ahli akidah dan sebagainya. Kalau kemudian ada perbedaan, itu biasa. Memang guru murid sama semua. Kan harus beda. Imam Ghazali beda sama gurunya. Ya, Asy'ari itu melawan gurunya. Ya, mau dibuat lagi sejarah melawan guru? Janganlah ya. Cukup dia aja. Baik, apa kata beliau? Wa qasduhu biha fil ghalib khitabul muridin as-sadiqin. Maksud hikam ini adalah untuk mengkhitab para murid, untuk berbicara menasihati para murid yang shadiq. Berarti murid itu ada dua, murid kadzib, murid shadiq. Murid kadzib itu yang memperlakukan gurunya sesuai hawa nafsu dia, konsep dia. Kalau murid shadiq, guru itu ya Allah guru. Kita nggak boleh kemudian mengatakan, ini pernah kejadian nih, ada seorang murid nggak mau lagi berguru sama gurunya, cuma karena gurunya nggak salaman sama dia. Ini kalau dia guru saya, pasti dia salaman sama saya. Ya. Ada lagi yang muji-muji keramat. Kalau dia bisa tebak nih, ya, isi hati saya, berarti dia guru saya. Itu murid-murid nggak akan shadiq, nggak akan nyampe. Emang gitu cara kita mau berguru. Emang sahabat Abu Bakar begitu. Itu Arab Badui begitu. Arab-Arab yang tidak terdidik ketika datang ke Nabi, begitu caranya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Nabi loh. Kita bukan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini murid shadiqin, murid yang memperlakukan gurunya manusia.
bukan dewa, bukan malaikat yang masuk, bukan juga nabi. Jadi karena guru bukan nabi, paling tinggi dia wali. Wali bisa berdosa nggak? Kalau nabi berdosa nggak? Enggak. Jadi kalau antum mengatakan masa mursyid maksiat, lah mursyid kan bukan nabi. Wali nggak mungkin salah. Kalau kelirunya untuk kebenaran. Maka nabi kalau kelirunya jadi bab tasyri'. Nabi sholat subuh 3 rakaat supaya ada nanti syariat sujud sahwi. Kalau wali kan enggak, wali kan bukan membawa risalah, maka dia bisa salah. Ini nanti antum kalau berguru ke siapapun, dia salah, jangan berhenti berguru kepada dia. Baca kitab, dia salah baca kitab nih, jangan berhenti. Dia mentarbiyah suluk, tarbiyah ruhayah, kemudian nggak sempurna, jangan kemudian meninggalkan dia. Nah itu syaratul usul. Karena ujian murid itu ketika dia tidak menjadikan gurunya sesuai konsep dia, dan biarkan guru dengan konsep dirinya, gitu ya. Nanti ada murid ngomong gini, masa mursyid ngerokok? Dalam konsep dia, guru itu gak merokok. Jadi ngerokok itu membatalkan keguruan. Gawat juga nih murid. Ya. Emang ada kaidah begitu? Kan nggak ada. Kalau kita ngerokok, cukup saya nggak merokok, tapi saya nggak marah merokok. Itu cukup lebih aman. Ya. Nah, kadang-kadang kita sering memperlakukan guru dengan ideal yang sebenarnya itu nggak ideal. Itu menyiksa diri. Ya. Wataraqihim, nah, dan untuk mengangkat mereka ke maqamil irfan, ke maqam kema'rifatan. Irfan itu ilmu yang tadi ada di dalam ilmu wahbi itu. Jadi apa yang ada dalam ilmu wahbi disebut irfan, ilmu ma'rifatullah. Fayanbaghi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasabil imkan. Maka kami seyogyanya akan mengikhtisar kitab ini semampunya, karena syarah hikam ini banyak sekali. Terakhir yang mensyarah itu Syekh Al-Buti, karena beliau ini seorang usuli, usul fiqh dan juga usul kalam, maka kental sekali ilmu kalamnya, sangat kental ilmu kalam beliau. Wah, orang agam ini datang sama pasamannya. Kita baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan ar-raja inda wujudiz zalal. Temu. Ya, sama-sama kita baca. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan ar-raja inda wujudiz zalal. Oke, tutup lagi. Min alamat, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada nafsiyahnya, dirinya. Apa itu? Nuqsanur raja. Di situ disebutkan amalnya. Amaliyah itu kan amal nafsiyah. Berkurangnya harap kepada rahmat Allah ketika terjadi zalal, kesalahan atau maksiat. Saya mau tanya, Tuhan saat taat dengan Tuhan yang mengampuni dalam maksiat sama nggak? Kesempatannya orang taat mesti diterima nggak? Beneran? Orang taat pasti diterima nggak? Sama. Orang tobat juga belum tentu ditolak. Orang maksiat belum tentu juga dibuang. Ujian itu dua, zahir batin. Ujian zahir, ekonomi, badan sakit, cekcok keluarga, itu zahir. Ditinggal teman, itu zahir. Ujian batin, ujian maksiat, ujian su'ul adab, su'uzzan. Jika ini terjadi, terjebak nih di maksiat,
terus maksiat atau kembali? Harapnya kita kalau taat supaya diterima, dengan harapnya dalam bermaksiat atau setelah bermaksiat itu kita diampuni, harusnya sama-sama kuat. Karena Allah yang menerima taat itu sama dengan Allah yang menerima taubat, sama. Jadi nggak ada kata-kata putus asa di situ. Ini ayatnya jelas. La taqnatu min rahmatillah, itu ayatnya, usulnya bab ini. Pokok kaidah dari teks pertama itu adalah jangan berputus asa terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi harapan bagi kita. Jangan dikira antum nggak punya maksiat. Maksiatnya para muallim itu lebih dahsyat karena maksiat qalbiyah. Orang awam mesum pikirannya wajar, tapi kalau kita mesum itu dosa kita lebih gede. Dosa kita lebih gede. Dan karena belajarnya lebih dahsyat, biasanya ujiannya lebih dahsyat di pikiran. Maka jangan heran kalau satu dua ustadz terjebak, terlibat dalam hal-hal seperti itu dimaklumi. Manusiawi kok, bukan malaikat. Setelah kita mengkaji kitab kuning, itu jadi malaikat nggak? Antum jadi maksum nggak? Dan harus mengakui dalam hati sendiri, kita ini kolmu kita nggak ada yang bersih, nggak ada yang bersih sama sekali. Minimal antum iri sama orang lah, iri sama teman, iri sama orang yang lebih diperhatikan dibandingkan kita, itu juga dahsyat. Itu ujian juga. Yang paling bahaya maksiat batin. Maksiat batin itu al-kibr, sombong, na'udzubillah, merasa lebih alim, merasa lebih suci, lama-lama jadi panitia surga. Itu udah gawat, itu udah istidroj sudah. Dan sudah banyak yang kena begitu. Maka perlu kita belajar hikam lagi dari basic yang dasar-dasar lah, ya. Ini pertanyaan berikut, sama dengan tadi. Tuhan di sini sama di Mekah sama? Oke. Antum sholat malam tadi, doa pagi-pagi, yakin ya? Yakin mustajab, mantap. Kalau malam tadi, malam besok nggak tahajud, itu doanya mantap nggak? Gimana? Kurang ya? Kurang ya? Berarti kita menganggap Tuhan kita berlain. Kalau kita sholat, kita punya Tuhan lain dengan Tuhan, itu maksudnya.